Halo rekan-rekan film investor. Pada video kali ini saya akan membahas saham-saham batubara yang saat ini sedang dalam tren yang naik. Kenaikannya yang sangat mencolok menarik perhatian berbagai macam investor, baik itu investor retail maupun institusi besar. Saham-saham batubara mencatatkan net buy asing yang sangat besar pada beberapa pekan terakhir. Kenaikan saham-saham batubara ini bahkan membuat iri sektor lainnya karena pada saat yang bersamaan saham-saham di sektor lainnya seperti consumer good, basic industry, properti, dan juga yang lainnya rata-rata masih jalan di tempat. Tapi sebelum Anda HK saham-saham batubara, ada baiknya secara bijak Anda simak dulu perbandingan dari 12 saham batubara berikut ini yang sudah saya susun berdasarkan berbagai macam aspek penting yang patut untuk Anda pertimbangkan. Tapi ingat, disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Berikut ulasan lengkapnya. Kita akan mulai membandingkan dari harga nominalnya dulu. Harga nominal ini saya ambil dari data yang paling terakhir saat video ini dibuat, yaitu tanggal 13 April tahun 2022. Pada tanggal itu, TB mempunyai harga nominal sebesar 695, NIO 1815, ABM Investama 2500, dan Anda bisa lihat yang lainnya di dalam slide yang sudah saya tampilkan ini. Yang paling mahal ada saham Bayan Resources yang harganya 43.000, lalu ada juga 28.000 untuk ETMG, dan Harum Energi 13.500. Dan saham-saham di kisaran 2.000 sampai dengan 3.000 ada ABM Investama, Indika Energi, Adaro, dan juga PTBA. Nah, berikutnya saya akan membandingkan 12 saham ini berdasarkan kinerja harga sahamnya yang saya lihat secara year to date. Nah, kita perhatikan ternyata secara year to date, saham Indika Energi mencatat kenaikan yang cukup drastis, naik sebesar 85,1%, disusul oleh ABM Investama 76%, lalu ada Bayan Resources 59%, Adaro 48%, dan juga yang lainnya Anda bisa lihat sendiri di slide ini. Dan khusus untuk Golden Energy Mines ya, GEMS, mencatatkan penurunan secara year to date sebesar 31%. Berikutnya saya akan membandingkan 12 saham batubara ini dari sisi kinerjanya. Dalam hal ini saya hanya melihat untuk kenaikan laba bersihnya saja. Nah, kalau di sini Anda tidak terlalu harus memperhatikan secara lebih rinci ya mengenai presentasinya ini. Karena presentasi yang besar itu bisa saja itu merupakan efek dari low base income. Jadi, pada tahun sebelumnya pada periode yang sebelumnya, kinerja dari perusahaan tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis sehingga pada tahun ini kelihatan presentasinya besar karena memang perbedaan dasar hitungannya yang cukup besar juga. Tapi secara umum kita perhatikan memang kinerja laba bersih dari perusahaan-perusahaan tambang batubara memang mencatat kenaikan yang luar biasa ya. Paling tidak yang saya mau tampilkan di sini adalah kinerja dari hampir semua saham batubara itu mengalami kenaikan yang cukup besar. Rata-rata kenaikannya di atas 100%. Dalam 12 saham yang saya tampilkan ini, hanya Harum Energi dan NIO yang mencatatkan kenaikan hanya double digit saja. Sedangkan yang lainnya di atas triple digit. Kenaikan yang terbesar ada pada Adaro, TB, dan juga ITMG. Nah, kenaikan yang lainnya Anda bisa lihat sendiri di slide yang sudah saya tampilkan ini. Berikutnya saya akan membandingkan ke-12 saham batubara ini dari sisi profitabilitasnya. Dalam hal ini saya hanya melihat dari sisi ROE-nya saja, Return on Equity. Nah, kalau kita lihat dari ROE-nya, ternyata saham GEMS ya, Golden Energy Mines, ROE-nya yang paling tinggi yaitu 110%, disusul oleh BSSR 81,3%, lalu ada Bayan Energi 67,3%, lalu ada MBAP 50%, ABM Investama 42,9%, ITMG 39%, lalu PTBA 32%, Adaro 22%, dan yang lainnya Anda bisa lihat sendiri di slide yang sudah saya tampilkan ini. Dan kalau kita perhatikan, ternyata Indika Energi yang mencatatkan performa ROE yang sebenarnya agak kurang memuaskan ya. ROE-nya cuma 7,5%. Yang lainnya mencatatkan ROE sebesar double digit ya pada kuartal keempat tahun 2021. Berikutnya saya akan membandingkan dari sisi kualitas hutangnya, solvabilitasnya. Dalam hal ini kita akan lihat indikator DER-nya, Debt to Equity Ratio. Nah, kalau kita lihat dari DER-nya,
ternyata hutang yang paling sehat atau solvabilitas yang paling kuat ya, ada pada TB ya, 0,2 kali. Disusul oleh MIO juga sama 0,2 kali. Lalu ada MBAP 0,3 kali, Bayan 0,3 kali juga. Lalu di bawahnya ada ITMG, PTBA, Harum Energi itu rata-rata 0,4 sampai dengan 0,5 kali. Dan yang kualitas hutangnya yang paling berat ya ada pada Indi, yaitu sebesar 3,7 kali. Lalu ada juga ABM Investama 2 kali, dan juga Games 1,6 kali. Berikutnya saya akan membandingkan 12 saham batubara ini dari sisi pair-nya. Kita akan mulai membandingkan valuasi dari masing-masing saham batubara ini, mana yang paling mahal dan juga mana yang paling murah. Dalam hal ini, pertama kita akan lihat dulu dari sisi pair-nya, price to earning ratio. Kalau kita lihat dari pair-nya, ternyata ABM Investama saat ini merupakan saham batubara yang paling murah dengan pair sebesar 3,2 kali. Dan yang paling mahal ada Harum Energi sebesar 34,6 kali. Yang paling murah kedua ada BSSR 3,9 kali, MBAP 4 kali, ITMG 4,6 kali, TB 5,1 kali, PTBA 5,5 kali, Games 6,3 kali, lalu ada Adaro yang 7,9 kali, dan yang lainnya sudah di atas 8 kali. Tapi untuk pair dari perusahaan batubara ini memang rata-rata masih di bawah 10 kali ya, yang menunjukkan memang saat ini saham-saham batubara masih posisinya under value sekali. Yang di atas 10 kali cuma ada 2, yaitu Indika Energi dan juga Harum. Dan juga ada MIO ya yang 10,7 kali. Nah, berikutnya kita akan membandingkan valuasi dari sisi PBV-nya, price to book value. Nah, kalau kita lihat dari PBV-nya, ternyata TB lagi-lagi yang paling murah ya, sebesar 1 kali. Dan yang paling mahal itu ada Games, 7 kali. Dan yang paling murah kedua itu ada ABM Investama, 1,4 kali. Indika Energi 1,4 kali juga. Lalu ada PTBA 1,8 kali. Sama juga ITMG 1,8 kali, Adaro juga sama. Dan MBAP dan MIO masing-masing 2 kali. Dan kalau kita perhatikan sekarang, memang posisi PBV dari saham-saham batubara ini sudah tidak ada lagi yang di bawah 1 kali ya. Menurut saya ini cukup wajar karena memang kinerja dari saham-saham batubara ini luar biasa ya kenaikannya. Sehingga memang pasar mengapresiasi saham ini dan kenaikan harganya yang menyebabkan kenaikan PBV-nya. Tapi setidaknya menurut saya, ya paling tidak PBV masih di bawah 3 merupakan sesuatu yang wajar untuk saham batubara yang mempunyai ROE yang cukup tinggi ya. Rata-rata ROE yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya di industri, dibandingkan dengan sektor lainnya di Bursa Indonesia. Nah, berikutnya ini untuk EPS ya, earning per share dari masing-masing saham batubara ini. Kita perhatikan ya, ITMG ini yang earning per share-nya paling tinggi ya, Rp6.149 per lembar saham. Lalu ada Bayan Resources 5.148, MBAP 1.178, lalu ada BSSR 1.121, dan yang paling kecil EPS-nya itu 127 ya untuk TB. Nah, kenapa saya tampilkan EPS ini? Ini merupakan dasar untuk kita memproyeksi atau memprediksi seberapa besar dividen yang akan kita terima ya, dari saham-saham batubara ini. Nah, berikut ini adalah semacam prediksi ya, dividen yang akan diterima dari saham-saham batubara ini. Kecuali untuk ITMG yang memang sudah merealisasikan dividennya pada tahun ini, dividen untuk ITMG itu pada tanggal 1 April yang lalu ya, ITMG membagikan dividen sebesar Rp3.040 per lembar saham, yang menjadikannya sebagai dividen paling terbesar kedua ya, di bawahnya Bayan Resources di posisi pertama, yang sebesar Rp3.086 per lembar saham. Oh ya, prediksi dari dividen ini saya hitung berdasarkan dividen payout ratio yang sudah terjadi antara 2018, 2019, dan 2020. Ya paling tidak di antara ketiga tahun itu saya melihat dividen payout ratio yang paling tinggi. Ya, kenapa saya mengambil yang paling tinggi? Karena memang melihat kinerja atau harga batubara yang naik gila-gilaan ya akhir-akhir ini, saya mungkin berpikir saham-saham batubara pasti tidak akan perhitungan terhadap pemegang sahamnya untuk membagikan dividen yang menurut saya cukup akan royal pada tahun 2020 ini. Sehingga saya mengambil kisaran DPR, dividen payout ratio yang paling tinggi. Tapi ini dividen payout ratio yang sudah terjadi ya pada 3 tahun ke belakang. Nah, untuk PTBA ada 92,75% ya. Sehingga dividennya saya prediksi sebesar 651. Sekali lagi ini cuma prediksi saja.
bisa saja salah, tapi paling tidak prediksi ini saya ambil berdasarkan dari basic data yang sudah terjadi sebelumnya, yaitu dividend payout ratio, berdasarkan dari nilai EPS yang tadi sudah saya bahas. Dan yang lainnya Anda bisa lihat sendiri ya. Nah, untuk Adaro itu 100% dari EPS-nya itu menurut pembagian dividen pada tahun 2020 ya. Lalu ada ABN Investama. Nah, untuk ABN Investama ini pada tahun lalu tidak membagikan dividen ya. Tetapi dasar DPR yang saya ambil ini 34,64% itu adalah pembagian dividen untuk tahun 2018. Nah, ketika itu juga ABN Investama mencatatkan kinerja yang sangat positif ya, karena pada saat itu juga harga batubara sedang naik-naiknya. Nah, berikutnya yang terakhir, ini adalah perbandingan dividen yield untuk 12 saham batubara ini. Nah, setelah tadi kita melihat prediksi dari dividen yang akan diterima oleh kita dari saham-saham batubara ini, maka di sini kita akan membandingkan dividen itu dengan harga saham yang sudah saya bahas di awal tadi, sehingga dapatlah dividen yield ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga saham per hari Kamis tanggal 13 April tahun 2022 yang sudah saya bahas di slide yang pertama, maka ternyata PTBA yang sampai dengan saat ini mempunyai yield yang paling tinggi, yaitu sebesar 17,3%. Disusul oleh GEMS 13,2%, Adaro 12,8%, lalu ada MBAP 12,3%. Nah, untuk TMG 10,7% dan yang lainnya Anda bisa lihat sendiri di slide yang sudah saya tampilkan ini. Oke, itulah semua data yang patut untuk menjadi pertimbangan Anda untuk memilih saham-saham batubara pada posisi saat ini. Yang pasti yang saya ingin mau sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa menurut pendapat saya, pesta saham-saham batubara menurut saya belum akan berakhir dan masih akan berlangsung pada tahun 2022 ini. Hal ini sudah saya pernah bahas di beberapa video saya sebelumnya tentang saham-saham batubara. Tapi ingat sekali lagi secara bijak, jika Anda ingin memilih saham-saham batubara, pilihlah yang mempunyai kinerja paling bagus, yang mempunyai valuasi yang paling murah di antara yang lainnya, dan yang pasti mempunyai pengembalian return berupa dividen yang cukup lumayan bisa Anda terima. Setidaknya pada tahun 2020 ini, saya sangat yakin dan memang sudah terjadi, yield dari saham-saham batubara bisa mengalahkan dari yield untuk saham-saham di sektor lainnya. Tapi ingat disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.